Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya dengan Kak Adi Ahmad Samin. Kita melanjutkan materi untuk ilmu kimia di SMK dan MAK. Bagi adik-adik yang berada di SMK dan MAK, silakan mengikuti materi ini sampai dengan selesai. Untuk adik-adik yang berada di SMA, boleh mengikuti ini, tapi materi SMK dan materi SMA itu sangat berbeda, karena materi di SMK itu lebih kepada penerapan di bidang jurusannya masing-masing, sedangkan materi di SMA itu masih mencakup tentang materi kimia secara umum. Dan dari segi pembahasan pun berbeda. Materi di SMK itu untuk jurusan teknologi dan rekayasa masih secara kebanyakan membahas materi kimia masih dasar semua, tapi di materi SMA itu sudah masuk ke bagian-bagian intinya. Nah, di pelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang mempelajari ilmu kimia, bagaimana menemukan konsep atau teori-teori dalam kimia, mulai dari pemecahan masalah sampai dengan mencari kesimpulan dari masalah tersebut, serta bagaimana kita akan mempraktekkan percobaan-percobaan di laboratorium, mulai dari segi keamanan, mulai dari menangani bahan-bahan kimia dari yang korosif sampai yang bisa meledak dan sebagainya. Materi kali ini akan membahas tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Setelah mempelajari bab ini, saya berharap Anda semua dapat mengetahui apa itu konsep metode ilmiah, langkah-langkah dalam metode ilmiah, prosedur kerja dalam laboratorium, alat dan bahan di laboratorium, simbol-simbol bahan kimia. Nah, ini yang penting lagi, simbol-simbol bahan kimia, serta penanganan bahan kimia yang berbahaya. Tentu kalau kita mengetahui simbol-simbolnya, maka kita dapat menangani bagaimana cara penanganan bahan tersebut secara SOP atau standar operasional. Nah, metode ilmiah. Kita perhatikan gambar di sebelah kiri. Itu ada besi yang berkarat. Nah, ini kan kalau kita perhatikan dengan sesama, kenapa besi itu bisa berkarat? Apa yang menyebabkan besi bisa berkarat? Itu kan masalah. Nah, masalah ini harus kita carikan solusi. Bagaimana cara mencegah besi tersebut berkarat? Metode ilmiah ini adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Secara umum, metode ilmiah adalah metode sains menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita. Nah, setelah kita melihat gambar ini, kita mengetahui bahwa tentu besi berkarat ya. Dan bagaimana karatan itu bisa terjadi? Kita susun berdasarkan langkah-langkah. Misalkan ada si Tasya ingin tahu apa yang menyebabkan perkaratan di rumah dan di sekolahnya. Nah, ini kita mau merumuskan masalah. Harus ada masalah dulu ya. Untuk dalam metode ilmiah harus ada masalah dulu. Kemudian Tasya merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Tasya menduga bahwa perkaratan disebabkan karena besi terkena sinar matahari yang terlalu panas. Namun hal tersebut belum tentu benar karena bisa saja disebabkan oleh lain. Nah, ini dalam merumuskan hipotesis ini kita menduga-duga mengapa perkaratan itu bisa terjadi, bagaimana perkaratan yang terjadi di sekolah, di rumah, kita banding-bandingkan dan kita duga bahwa karat bisa terjadi karena karat bisa terjadi karena
terkena sinar matahari misalnya, atau terlalu terendam di air, misalkan air garam. Nah, itu bisa masuk dalam merumuskan hipotesis. Terserah kita mau pakai dugaan apa, itu kita masukkan dalam hipotesis. Kemudian dalam mengumpulkan data, Tasya mulai mengumpulkan data, besi mana saja dan besi seperti apa saja yang bisa berkarat. Selain itu, Tasya membaca buku artikel tentang perkaratan untuk memperoleh informasi mengenai perkaratan. Nah, dalam mengumpulkan data, kita harus mencari data yang sebanyak-banyaknya. Karena dengan mencari data yang sebanyak-banyaknya, maka kita akan menemukan bagaimana cara untuk membuat hipotesis kita atau membuat masalah kita bisa cepat selesai. Sebelum itu, sebelum mengumpulkan data, tentunya kita harus bisa melalui internet, bisa melalui laboratorium, bisa melalui buku atau artikel, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Nanti pada saat terkumpul, nah kemudian kita analisis. Kemudian setelah data-data tersebut terkumpul, si Tasya akhirnya melakukan suatu eksperimen apa yang menyebabkan perkaratan tersebut. Jadi Tasya melakukan eksperimen dengan berbagai metode yang dia telah pelajari di buku dan artikel dari tahapan yang di atas. Setelah dia menemukan bagaimana cara untuk melakukan percobaan sehingga dia bisa menyimpulkan apa yang menyebabkan perkaratan, dia melakukan percobaan eksperimen. Setelah dari eksperimen tersebut, maka dia dapat menarik kesimpulan bahwa ternyata yang menyebabkan perkaratan karena adanya oksigen dan air. Nah, dugaan Tasya tidak tepat dalam merumuskan hipotesis karena di atas Tasya menghipotesiskan bahwa yang menyebabkan perkaratan adalah terlalu terkena sinar matahari yang terlalu panas. Nah, itu adalah salah satu contoh dari bagaimana menggunakan metode ilmiah dalam mengungkapkan suatu masalah. Tentu ini dipakai dalam penelitian-penelitian lebih lanjut, misalkan di perguruan tinggi. Dari metode ilmiah inilah lahirnya suatu teori atau suatu ilmu untuk memecahkan masalah. Bisa masalah yang berada di lingkungan kita atau masalah-masalah yang sering menjadi pembahasan di era global saat ini, misalkan tentang pemanasan global dan lain sebagainya. Ya, itu adalah salah satu, ini adalah cara untuk menentukan langkah-langkah dalam metode ilmiah untuk memecahkan suatu masalah. Nah, dari situ kita akan dapatkan kesimpulan, dan dari kesimpulan tersebut maka akan muncul suatu ilmu baru. Misalkan bagaimana apa yang menyebabkan perkaratan. Nah, dari hasil eksperimen ternyata yang menyebabkan perkaratan itu karena adanya oksigen dan air. Nah, tentu dalam melakukan percobaan eksperimen memang kita harus berada di laboratorium ya. Walaupun sebagian juga dilakukan di luar laboratorium, tapi kebanyakan eksperimen harus dilakukan dalam laboratorium karena kita bermain dengan bahan-bahan kimia ya, yang tentu dari bahan-bahan kimia ini ada yang bahan-bahan kimia yang berbahaya. Tapi tidak semua bahan kimia itu berbahaya kok. Contohnya nasi yang kita makan itu merupakan bahan kimia, air yang kita minum, udara yang kita hirup, semuanya bahan kimia. Tetapi ada bahan-bahan kimia yang juga berbahaya. Dalam gambar ini kita perhatikan ada lambang-lambang kimia, lambang X, lambang api ya. Ini lambang benda yang terbakar. Ini
gambar benda yang bisa meledak, ini gambar tengkorak. Nah, bagaimana kita menentukan gambar-gambar ini? Apa arti dari gambar ini? Contoh jadinya, perlakuannya. Nah, ini saya harap adik-adik semua men-screenshot gambar ini dan Anda melengkapinya, dan silakan masukkannya sama saya melalui WA pribadi. Saya sudah bagikan di grup ya. Yang paling penting di sini adalah lambang serta arti. Tentu di laboratorium juga kita bisa melihat bahan dan alat. Selain bahan-bahan tersebut, juga ada alat-alat yang biasa digunakan dalam laboratorium. Nah, secara umum saya akan perlihatkan gambar-gambar yang sering ditemukan di laboratorium kimia ya. Nah, ini tentu kita ketahui bersama, ini yang disebut dengan apa? Termometer. Termometer digunakan untuk mengukur suhu. Ini disebut dengan tabung reaksi. Tabung reaksi itu berbentuk tabung panjang, namun tidak memiliki skala atau ukuran. Ini mortar dan alu. Mortarnya itu yang istilahnya sebagai penumbuk, dan alunya itu sebagai wadah. Alunya sebagai penumbuk dan mortarnya sebagai wadah. Ini yang digunakan untuk menghaluskan bahan-bahan kimia yang padat serta bahan-bahan kimia yang perlu untuk dihaluskan tentunya. Ini labu ukur biasa digunakan untuk membuat larutan. Labu ukur ini ada berbagai jenis yang memiliki volume 50 ml, 100 ml, 200 ml, bahkan 1000 ml. Ini digunakan untuk membuat larutan. Nanti ada tandanya itu yang menandakan bahwa larutan jika sampai di situ maka ukurannya sesuai dengan ukuran labu yang kita pakai. Misalkan 50 ml, maka larutan tersebut 50 ml. Ada garisnya di sini. Nanti kalian cari lagi referensi yang lain untuk gambar yang lebih jelas ya. Ini yang saya sebutkan tadi, gelas ukur. Gelas ukur ini seperti tabung reaksi tadi, tapi gelas ukur dia memiliki skala ukuran. Mulai dari yang 200 ml, bahkan yang paling kecil pun 10 ml, 100 ml, 200 ml, sampai 2 liter. Ini digunakan untuk mengukur larutan. Larutan juga ada cara untuk pengukuran larutan yang berwarna dan larutan yang mending ya. Kalau larutan berwarna itu meniskusnya, atau kita lihat ada lengkungannya begini. Garis meniskus yang paling bawah itu harus berada di atas. Misalkan kita ingin mengukur 10 ml, maka garis tersebut harus berada di lengkungan larutan ya. Jadi sebagai contohnya saya, berbeda dengan yang berwarna. Kalau berwarna harus berada di bawah garis yang kita akan hitung. Nah, ini gelas ukur atau gelas kimia. Ini biasa dipakai untuk mencampurkan larutan. Nah, ini corong ya, corong yang digunakan untuk memasukkan larutan tadi. Bisa masukkan di tabung reaksi, atau masukkan di gelas ukur, atau di gelas kimia.
Nah, ini disebut corong pisah. Ini pemisahan antara dua larutan yang tidak saling melarutkan, misalkan air dan minyak ya. Nah, larutan tersebut akan terbagi menjadi dua, bisa dipisahkan melalui corong ini. Nanti kita akan buka keran yang berada di corong pisah. Tentu larutan yang memiliki berat massa yang paling besar akan mengalir terlebih dahulu. Nah, kemudian kita hentikan ketika dia menyentuh larutan yang kedua, menyentuh dasar dari eh, corong pisah tersebut. Kita matikan keran. Itulah contoh-contoh dari alat-alat di dalam laboratorium. Nah, berkaitan dengan simbol tadi, saya akan jelaskan beberapa simbol yang mungkin selalu kita lihat ya. Nah, misalkan ini simbol diberi dengan huruf kode E, simbolnya ada benda yang meledak, ini ada garis-garisnya, ini artinya mudah meledak. Ini benda yang sangat eksplosif, artinya dia sangat rentan terhadap api ya. Kalau kena api atau kena oksigen juga dia bisa meledak. Nah, hindari cara penanganan untuk benda-benda yang memiliki gambar seperti ini, hindari benturan, gesekan, atau loncatan api, atau tidak bisa disimpan dalam suhu yang di atas yang telah distandarkan. Misalkan benda tersebut tidak bisa di atas suhu 25 derajat Celcius, maka jika berada di atas 25 derajat Celcius, kemungkinan benda tersebut akan meledak. Kemudian ada juga zat pengoksidasi. Zat pengoksidasi ini gambarnya seperti ini. Ada benda yang ada seperti apinya. Ini disimbolkan dengan huruf O. Ini pengoksidasi. Artinya apa? Artinya dia dapat menyebabkan benda lain mengalami oksidasi. Oksidasi untuk benda-benda seperti besi, kalau dia teroksidasi maka dia tentunya akan meningkat oksigen ya. Ini nanti kita akan pelajari di materi selanjutnya. Oksidasi itu ada 3, peningkatan bilangan oksigen, peningkatan bilangan elektron, peningkatan oksigen, dan penangkapan elektron. Nanti ini kita akan pelajari di bab selanjutnya untuk apa itu oksidasi, apa itu reduksi, dan lain sebagainya. Biasa kalau berada di dalam laboratorium, kita tidak sembarangan untuk memadamkan jika terjadi kebakaran, karena ini juga menghambat. Dia tidak bisa ya terkena air juga ya, karena tentunya air tidak dapat memadamkan benda-benda bahan-bahan seperti ini jika terbakar. Oksidator juga kalau kena di kulit, itu kulit kita akan mengelupas. Contoh yang paling nyata adalah H2O2 atau hidrogen peroksida. Itu kalau kena kulit, maka kulit akan terasa seperti panas. Kemudian ada juga yang korosif, merusak jaringan tubuh. Nah, ini berbahaya. Ini ada larutan yang diteteskan di tangan dan diteteskan di benda. Itu akan menyebabkan benda tersebut luka ya. Nah, ini yang bersifat korosif ini sering kita temukan di laboratorium, terutama zat yang sangat asam. Itu semua korosif ya. Kemudian ada juga yang zat yang dengan simbol X, maka ini zat yang sangat berbahaya. Nah, berbahaya tentu kalau terkena secara langsung, misalnya kita terhirup atau tertelan, maka tentu akan berakibat fatal ya. Dan ada juga zat yang dengan simbolkan ini, api sebenarnya sangat mudah terbakar. Walaupun tidak kena api ya, walaupun cuman
kena oksigen, bahkan ada benda atau bahan yang kalau kena air pun terbakar. Nah, contohnya golongan alkali itu semua kalau kena air bisa terbakar. Misalkan natrium yang kita lemparkan di air itu akan terbakar. Nanti kalau adik-adik ingin melihat bagaimana benda-benda yang terkena air terbakar, silakan cari dengan kata kunci di YouTube natrium versus air. Nanti kita akan lihat, nanti akan muncul video-video yang berkaitan dengan tersebut, bahwa benda tersebut jika kena air langsung terbakar. Tentu juga ada benda yang bersimbol seperti ini tentu berbahaya bagi lingkungan. Ya, kalau dia bocor dalam lingkungan, misalkan timbal, raksa, bahkan sianida, kalau dia bocor ke area lingkungan tentu akan menyebabkan daerah tersebut akan tercemar. Atau gas-gas pabrik, ya, juga berbahaya. Dan terakhir yang bersimbol tengkorak. Nah, ini sangat beracun atau sangat toksis. Ini contohnya sianida tentunya ya. Walaupun termakan sedikit tentu akan membahayakan bagi tubuh kita. Ya, cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Terima kasih telah mengikuti pelajaran ini sampai dengan akhir. Salam sehat untuk kita semua. Tentu sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.